beasiswa ini diberikan kepada 100 orang pelajar Indonesia, baik untuk S1, S2, dan S3. Oleh karena itu teman-teman, halo teman-teman, selamat siang dari negara Hongaria, Eropa. Saya Fit Sontori. Hari ini saya ingin memberikan informasi atau share sedikit pengalaman tentang bagaimana sih kuliah di Eropa atau di Hongaria itu. Karena banyak sekali pertanyaan ke saya tentang ini dan saya belum bisa menjawab satu persatu. Dan saya memutuskan untuk menjelaskan ini dalam sebuah video. Oleh karena itu teman-teman, silakan ikuti apa yang akan saya sampaikan saat ini. Jadi, saya itu belajar di sini dengan beasiswa namanya Stipendium Hongaricum atau bisa disingkat SH. Beasiswa ini adalah program kerjasama bilateral atau hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Hongaria. Selain itu, pemerintah Hongaria juga bekerja sama dengan negara-negara lain. Tetapi untuk Indonesia sendiri baru bekerja sama sejak tahun 2016. Dan saya penerima beasiswa ini pada tahun ke 2018. Berarti saya adalah angkatan yang ketiga. 2016 yang pertama, angkatan 2017, dan saya angkatan ketiga itu 2018. Beasiswa ini setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada 50 mahasiswa Indonesia, baik yang master atau S2 maupun yang PhD atau yang S3. Itu setiap tahunnya 50 orang. Tapi setelah itu, kita mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa ini selalu kasih masukan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kedutaan besar yang ada di negara Hongaria dan juga pihak pemberi beasiswa untuk menambahkan kuota dari Indonesia seperti negara lain itu 100. Akhirnya mereka kabulkan. Jadi tiap tahun 2020 kuota untuk Indonesia itu dari 50 menjadi 100. Dari untuk yang S2 dan S3 saja atau yang master dan PhD saja menjadi untuk yang S1, S2 dan juga S3. Jadi sekarang mulai tahun ini 2020 dan 2021 beasiswa ini diberikan kepada 100 orang pelajar Indonesia, baik untuk S1, S2 dan S3. Oleh karena itu teman-teman, pergunakan kesempatan ini, sangat bagus untuk belajar di Eropa, khususnya di Hongaria. Dan teman-teman mau tahu seperti apa informasinya? Silahkan cek di websitenya Stipendium Hongaricum atau stipendiumhongaricum.hu. Di situ teman-teman bakal tahu informasi tentang bagaimana cara membuat akunnya atau bagaimana informasi masih kampusnya seperti apa di websitenya stipendiumhongaricum.hu untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa yang saya dapat. Oke, sekarang saya adalah tahun kedua dan puji Tuhan saya sudah selesai karena saya kuliah dari tahun 2018 dan masa waktu itu 2 tahun. Saya baru selesai belajar, selesai kuliahnya, udah selesai kemarin di tanggal 8 dan puji Tuhan udah selesai, udah dapat sertifikatnya, udah dapat ijazahnya. Dan dalam waktu dekat saya bakal pulang ke Indonesia. Oke, jadi saya tuh belajar di Kota Veszprém di kampus yang namanya University of Pannonia atau Pannonhalgetem dalam bahasa Hongarianya. Dan bahasa Indonesianya itu adalah Universitas Pannonia. Kota yang sangat indah menurut saya karena sangat tenang, karena dia di luar kota Budapest atau di luar ibu kota negara. Teman-teman, kalau misalkan mau kuliah ke luar negeri itu ada beberapa tips yang saya bisa kasih ke teman-teman. Ini secara personal ya, secara pribadi yang saya bisa kasih ke teman-teman. Yang pertama adalah rubah pola pikir teman-teman. Jadi kita pertama tuh harus merubah pola pikir kita dulu nih. Kita mau kuliah ke luar negeri nih. Dan kita harus melihat beasiswa seperti apa.
jenis-jenis beasiswa, mau ke benua Amerika kah, mau ke benua Australia kah, atau mau ke benua Asia atau ke Eropa. Karena setiap benua itu memiliki beasiswa sendiri gitu. Kayak contohnya kalau di Eropa seperti yang saya dapat saat ini itu Stipendium Hungaricum, atau misalkan ada juga Stunet, atau juga ada Erasmus, ada juga yang ke Australia itu ada namanya Australia World Scholarship, dan kalau ke Amerika itu ada namanya Fulbright. Jangan takut bertanya atau jangan malu bertanya kepada siapapun, kepada teman-teman yang kita merasa bahwa mereka punya kapasitas atau mereka tahu tentang hal itu. Contohnya tentang informasi beasiswa. Seperti kepada para alumni atau kepada para penerima beasiswa yang sekarang ini sedang belajar di luar negeri. Tapi kita juga harus ingat ketika kalau kita bertanya dan mereka belum jawab, sabar, karena mereka juga punya waktu tersendiri. Karena di Indonesia sama di luar negeri kita punya beda waktu yang sangat jauh. Oke, itu yang beberapa yang perlu saya sampaikan. Dan yang pasti juga siapkan beberapa dokumen penting yang sangat kompeten yang harus disiapkan sebelum apply beasiswa, seperti sertifikat bahasa Inggris dalam hal ini IELTS, itu juga harus dipersiapkan. Ada juga essay, proofreading, atau kasih ke teman-teman, kasih ke orang lain untuk membaca essay teman-teman biar mereka bisa menilai. Karena kalau kita secara pribadi kita berpikir bahwa essay kita udah bagus tapi belum tentu untuk yang lain. Jadi kalau boleh proofreading atau kasih ke orang lain untuk membaca, ke senior kalian atau ke teman-teman kalian atau ke siapapun, dosen, guru, atau siapa saja. Yang penting mereka harus baca dulu biar mereka kasih masukan tentang essay kalian. Dan setelah itu minta dukungan ke orang tua biar dapat dukungan untuk dia ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di bawah ini.